Shalom Bapak Ibu sekalian semuanya, semangat pagi ya. Kata Pastor Yohanes Sunardi, kalau ngomong semangat pagi suruh tambahin semangat jalan kaki. Apakah Bapak Ibu rajin jalan kaki atau tidak ya? Senang sekali tanggal 7 Juni 2026 kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih on fire di dalam Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuki bulan Juni tahun 2026 dan subtema gereja kita untuk bulan Juni ini adalah melayani dengan kasih. Bersama saya ucapkan melayani dengan kasih ya. Hidup berdampak dan menjadi berkat, tema besar tahun 2026 ini bisa terjadi kalau kita melayani dengan kasih. Baik itu melayani Tuhan, melayani anggota keluarga kita, melayani sesama, melayani di tempat kerja, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan kalau itu dilakukan dengan kasih, maka akan berdampak dan menjadi berkat. Alkitab bilang bahwa segala sesuatu yang didapatkan oleh kedua belah tangan kita dan apa yang kita kerjakan, hendaknya kita mengerjakannya seolah-olah untuk Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menghormati Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita menghormati dan mengasihi Tuhan, maka saya percaya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu dilakukan dengan kasih. Nah, sebelum kita masuk ayat emas, kita akan baca terlebih dahulu dari kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima. Saya akan tampilkan dengan dua macam terjemahan dalam bahasa Indonesia Baru maupun terjemahan BIMK, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan dalam terjemahan baru, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Perhatikan kata kasih Allah telah, artinya sudah. Kasih Allah sudah, telah, bukan akan, ya, bukan mudah-mudahan, tapi kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kemudian dalam terjemahan BIMK dikatakan, hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Perhatikan lagi kata sudah, artinya telah, bukan mudah-mudahan, bukan akan. Tapi ini merupakan suatu kepastian. Saya ulangi, hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Satu kali ada seorang noni diajak oleh mamanya ke rumah engkongnya, ke rumah kakeknya, ya. Nah, seperti biasanya, maka engkongnya bilang begini, menyambut si noni ini, dia keluarkan toples yang berisi permen dan coklat. Dia bilang, ini noni, permen dan coklat kesukaan daripada noni. Ya. Dan kemudian noninya dengan malu-malu, dia bilang, enggak engkong, ya kan? Mamanya juga heran nih memperhatikan si noni ini. Tumben-tumbennya dia bilang enggak engkong. Maka engkong ini dengan gemasnya Bapak Ibu sekalian, dia ambilkan coklat itu dan dia masukkan untuk memenuhi saku-saku yang banyak di kantong baju daripada noni ini ya. Dan setelah pulang dari rumah engkongnya, maka mamanya tanya begini, nih, tadi waktu engkong bilang suruh ambil permen, kenapa kok kamu malu-malu, ya kan? Dan kemudian noni bilang begini, Ma, coba lihat Ma, tangannya noni kan kecil Ma.
Kalau Noni yang ambil permennya itu, nanti dapatnya sedikit. Tapi lihat mah, karena tangannya engkong besar mah, dan engkong yang punya permen dan coklat itu, maka itu lihat nih, kantong-kantongnya Noni ini penuh dengan permen ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kembali kepada Roma pasal 5 ayat yang kelima ya. Hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Kasih Allah telah dicurahkan. Bayangkan memakai kata dicurahkan. Artinya jumlahnya bukan saempret, bukan saicrit, tapi jumlahnya itu tidak terbatas. Saya sering katakan bahwa hati manusia itu ada lobangnya. Diisi oleh apapun juga, entah diisi oleh uang, diisi oleh makanan yang enak, diisi oleh emas, diisi oleh rumah yang mewah, diisi oleh mobil-mobil yang mewah dan berharga mahal, Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan bisa memenuhi hati manusia yang berlobang itu. Hati manusia yang berlobang itu hanya bisa menjadi penuh kalau diisi oleh kasih Allah. Ya. Kembali kepada Roma pasal 5 ayat yang kelima dengan jelas berkata bahwa hati kita sekarang ini sudah dipenuhi dengan kasih Allah. Kapan itu? Yaitu waktu pencurahan Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu kita sedang merayakan pencurahan Roh Kudus, peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Setiap kita yang mengaku dengan mulut lidah kita Yesus adalah Tuhan, Alkitab berkata, itu semua karena adanya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, karena kasih Allah, karena kasih agape itu ada di dalam hati kita, maka sudah semestinya kita bisa melayani dengan kasih. Tinggal persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi ini persoalannya mau atau tidak mau. Maka itu ayat emas kita untuk bulan Juni, Roma pasal 12 ayat yang ke-11, ini ayat emasnya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk bulan Juni ini, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Bunyinya begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian ya. Dari satu ayat Roma pasal 12 ayat yang ke-11, perhatikan ada berapa perintah? Ya benar, 3 perintah. Yang pertama, perintah Tuhan yaitu jangan kendor dalam kerajinan. Yang kedua, perintah Tuhan, biarlah roh kita on fire, selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Maaf. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Menariknya begini, Bapak Ibu sekalian, ketiga perintah dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 tadi, ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kerajinan yang kendor itu akan membuat api rohani perlahan-lahan menjadi kecil dan akhirnya padam. Dan ketika api rohani itu padam, maka pelayanan akan kehilangan sukacita, akan kehilangan rasa, dan akan kehilangan kuasanya. Seseorang mungkin hari ini masih melayani, masih datang ke gereja, masih melakukan aktivitas rohani, tetapi hatinya tidak lagi berkobar-kobar, tidak lagi menyala,
tidak lagi on fire seperti dulu-dulunya. Karena itu, Rasul Paulus memberikan 3 perintah sekaligus. Jangan kendor dalam kerajinan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketiga perintah ini, Bapak Ibu sekalian, tidak dapat dipisahkan. Kerajinan itu akan menjaga kita untuk tetap berjalan. Api rohani menjaga hati kita untuk tetap on fire. Dan pelayanan adalah buah dari kehidupan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari kitab Roma, maka Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11, jadi sebelum Roma pasal 12 tadi, itu berbicara tentang apa yang Tuhan telah lakukan. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Di dalam Roma pasal 1 sampai pasal 11 dijelaskan tentang kasih karunia Tuhan, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, tentang karya Roh Kudus bagi kita-kita ini. Tetapi mulai Roma pasal 12 sampai Roma pasal 16, fokusnya kemudian berubah. Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya kita hidup untuk meresponi Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu. Bagaimana kita meresponi cinta Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita. Artinya, setelah menerima keselamatan yang kekal itu, setelah menerima kasih karunia itu, setelah menerima begitu banyak dan tak terukur kasih dan kebaikan Tuhan, sekarang kita ini dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda. Tapi sayangnya pada kenyataannya, ya, kalau kita pernah berbuat baik kepada orang, ya, kita udah baikin, udah berbuat baik, ditabur yang baik, tapi ada orang-orang yang memang keras kepala, keras hatinya, sampai orang Surabaya bilang gini, ini orang bucai, bodoh, bocengli, dan bobo-bobo yang lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak melayani Tuhan supaya diselamatkan. No. Kita melayani Tuhan. Kita melayani sesama. Kita melayani anggota keluarga kita. Kita melayani dengan penuh kasih. Di tempat kerja, di marketplace. Sekali lagi, bukan supaya kita diselamatkan. Tapi karena kita ini sudah diselamatkan. Karena kita ini sudah menerima kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kita tidak mengasihi, kita tidak melayani dengan kasih supaya Tuhan cinta kita. Enggak. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita dan cintanya itu tidak bersyarat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin, bukan karena kita unggul, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak boleh melayani dengan keterpaksaan. Sekali lagi, kalau bicara soal melayani, bukan hanya tentang pekerjaan Tuhan, bukan hanya tentang gereja, tapi melayani itu berbicara tentang posisi kita di keluarga atau rumah kita masing-masing. Ya, melayani di marketplace,
dan sekali lagi melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya tidak percaya dengan satu kebetulan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditempatkan di New York, kita ditempatkan di San Francisco, kita ditempatkan di Delaware, kita ditempatkan di New Jersey, kita ditempatkan di Philadelphia, kita ditempatkan di Jakarta, kita ditempatkan di Surabaya, kita ditempatkan di Maryland. Tuhan mau melalui keberadaan kita di kota-kota, di negeri di mana Tuhan tempatkan, biarlah hidup kita berdampak dan menjadi berkat karena kita melayani dengan kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah dengar anak-anak muda ya, yang masih sangat-sangat muda itu waktu mereka bercanda dengan teman-temannya, ya kadang-kadang mereka bilang begini, kamu nggak tulus, ya kan? Tuh, bayangkan anak muda bisa tahu loh temennya itu tulus atau tidak tulus. Lebih-lebih Bapak kita di sorga. Alkitab bilang di atas muka bumi ini dan di bawah kolong langit ini, ya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, mari sekarang kita lihat satu persatu. Kembali tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, kerajinan karena ini ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru, mempergunakan bahasa Yunani. Bapak Ibu sekalian, ditulis dengan huruf seperti ini dan bacanya adalah spaude, ya. Artinya semangat, ya, kesungguhan. Kerajinan artinya ketekunan, gairah, antusias, keseriusan dalam melakukan sesuatu. Jadi Rasul Paulus tidak sedang berbicara tentang rajin menyapu atau rajin bekerja saja, tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus atau Roma pasal 12 ayat 11 ini juga berbicara begini, jangan sampai kita kehilangan semangat dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Jangan menjadi malas dalam perkara-perkara rohani. Sekali lagi, ya. Jangan menjadi malas dalam perkara-perkara rohani. Sekali lagi, jangan menjadi malas dalam perkara-perkara rohani. Atau kebalikannya, ayo Bapak Ibu sekalian, biarlah kita rajin dalam perkara-perkara yang rohani. Apa yang sering terjadi? Kerajinan apa yang sering menjadi kendor, ya, yang dialami oleh anak-anak Tuhan, ya. Yang pertama yang sering saya jumpai adalah kerajinan bersekutu dengan Tuhan, ya. Bersekutu dengan Tuhan itu bicara tentang doa pribadi, ya. Bicara tentang baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan secara rutin teratur dari hari ke hari. Saya kaget sekali ketika saya ketemu dengan seseorang yang baru saya kenal, dan orang ini mengaku bahwa dia adalah seorang pendeta dan dia adalah seorang pelayan Tuhan. Waktu ngobrol-ngobrol, kemudian saya tanya-tanya, ya. Maksud tanyaan saya ini adalah pertanyaan yang tulus. Saya tanya, ya, bacaan-bacaan apa, buku-buku apa yang kamu baca, ya, dan bagaimana kehidupan persekutuanmu dengan Tuhan. Yang membuat saya kaget, orang ini bilang gini, oh saya setiap hari Pak baca itu pesan-pesan rohani yang ada di WA, ya kan? Ya itu nggak salah, Bapak Ibu sekalian, itu nggak salah.
Tapi kemudian saya tanya bagaimana apakah kamu secara teratur baca Alkitab, ya, merenungkan secara pribadi, ya, dan saya kaget untung tidak pingsan, ya. Beliau bilang, kalau yang itu nggak pernah Pak, ya, saya nggak ada waktu bla bla dan lain sebagainya, ya. Nah, apalagi yang sering menjadi kendor dalam berdoa, ya. Saya punya kebiasaan bersama dengan keluarga, ya, kalau keluar rumah itu selalu berdoa, selalu dan selalu berdoa, ya. Ada tamu naik mobil bersama saya, sebelum jalan saya berdoa. Dan puji Tuhan itu cukup memberkati beberapa tamu. Tamu itu bilang gini, wow, ini kebiasaan yang baik. Saya bisa tiru nih. Saya akan lakukan lagi. Dulu saya pernah lakukan itu di Indonesia. Tapi ini melalui kami kumpul-kumpul sama Pak Yongki, ya, saya diingatkan kembali. Saya seringkali merenung kalau ada di traffic light dan kemudian melihat lalu lintas, mobil-mobil berjalan dengan cepat, ada mobil kecil, mobil sedang, ada mobil besar, ya, bahkan ada mobil trailer dan lain sebagainya. Saya ini punya imajinasi begini, wow, ini kalau kemudian tiba-tiba mobil yang besar itu, ya, karena sesuatu dan lain hal, ada bagiannya yang patah atau ada bannya yang besar, terlepas dan kemudian kena kepada saya, maka tamatlah riwayat hidup saya. Jadi kalau saya ada ini, itu bukan karena saya hati-hati, ya hati-hati memang penting, ya kan? Bukan karena hebat, kuat dan gagah saya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita kendor di dalam bersekutu dengan Tuhan, ya. Apalagi yang sering menjadi kendor, yaitu kerajinan melayani Tuhan dan juga kerajinan untuk berbuat baik. Ini 3 hal yang paling sering saya ketemui. Ya, banyak orang tidak lelah, tidak capek kalau dia berbuat dosa atau berbuat jahat, ya. Tapi justru jadi capek atau lelah kalau dia berbuat baik. Ya, teman-teman di gereja seringkali dia bilang gini, "Wih, pastor ini, ya, terlalu baik." Padahal ada orang-orang datang ke gereja ini suka memanfaatkan pastor, ya. Kalau hanya ada perlunya aja datang ke gereja. Oh, saya bilang nggak apa-apa, karena semua yang ada pada saya itu bukan karena saya hebat, tapi semua adalah titipan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Maka yang ada pada saya, yang apa bisa saya kerjakan, itu saya akan kerjakan, ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, biarlah rohmu menyala-nyala. Menyala-nyala dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata seontes, ya. Artinya mendidih, berapi-api, berkobar-kobar. Setiap pagi saya makan protein dari telur rebus, Bapak Ibu sekalian. Sebelum telur itu dimasukkan, maka air dipanaskan dulu oleh istri saya, wanita yang baik hati ini, a woman with a golden heart, ya, sampai airnya mendidih, ya. Waktu mendidih, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan air itu? Airnya bergolak, ya, bergerak-gerak, bluk-bluk dan lain sebagainya, serta menghasilkan panas. Kalau air dingin, kita tahu airnya akan diem aja, pasif, dan tidak menghasilkan panas. Paulus sedang berkata, jangan menjadi orang Kristen yang dingin. Biarlah hati kita tetap berkobar bagi Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hanya hidup secara rohani
karena kebiasaan. Tuhan ingin kita tetap memiliki semangat, gairah, sukacita, dan kerinduan untuk mencari Tuhan. Nah, bagaimana sekarang agar kerajinan itu tetap kuat dan roh itu tetap menyala-nyala? Ya, saya percaya setiap kita kepingin tahu gimana sih Pak supaya kerajinan ini tidak kendor, tapi kerajinan tetap kuat dan rohnya tetap menyala-nyala. Sekali lagi, ini tinggal pilihan dan keputusan kita. Yang pertama, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Gimana untuk kembali kepada kasih yang mula-mula? Ingat saat pertama kali kita mengenal Tuhan itu bagaimana? Ya, saya juga sering merenung-renungkan bagaimana pertama kali saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan apa yang saya lakukan. Saya juga sering mengingat-ingat bagaimana ketika saya jatuh cinta kepada Ibu Yongki ini. Sering kali saya ingat-ingat sehingga waktu saya teringat akan kasih yang mula-mula kepada Tuhan maupun kepada istri saya ini menyebabkan saya bergairah kembali. Ya, pelayanan yang bertahan lama Bapak Ibu bukan lahir daripada kewajiban, tetapi lahir dari kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan, bagaimana agar kerajinan tetap kuat dan roh tetap menyala, yaitu tetap dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita harus tetap melayani Tuhan dengan hati yang bersyukur. Apa artinya? Tetap melayani Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh melayani Tuhan, kita diberi kesempatan melayani Tuhan. Itu kita orang Surabaya bilang gini, harus ban kamsya. Harus sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan semesta alam ini. Bapak Ibu boleh sebutkan orang yang terhormat, presiden yang hebat, di atas muka bumi ini. Kalau kita boleh dekat dengan presiden yang hebat, kita boleh ada di dekatnya dan boleh melayani. Ya, sebagai manusia normal, ya, kita mestinya bangga dan bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan kita lebih daripada presiden yang hebat di dunia ini. Maka itu, kalau kita diberi kesempatan masih hidup dan boleh melayani, ayo layani Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dan itu akan membuat kerajinan kita tetap kuat dan rohnya tetap menyala-nyala. Ya, sebelum kita akhiri, kita lihat dari seorang tokoh favorit saya, yaitu Kejadian pasal 26. Tokoh itu bernama Ishak. Ishak ini juga dipakai untuk jadi nama cucu saya, ya. Ishak artinya ketawa. Kalau ketemu dengan cucu saya itu orangnya juga suka ketawa, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Ishak ini adalah juga tokoh kesukaan daripada istri saya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, dari Ishak kita baca Kejadian pasal 26 ayat 12. Nanti Bapak Ibu bisa baca seluruh Kejadian pasal 26. Bagus banget. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia, yaitu Ishak, mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ya. Kejadian 26 ini dibuka dengan kisah krisis, Bapak Ibu sekalian. Tanah kering, panenan nggak bisa, gagal semua, ya. Ada kelaparan yang hebat dan ada ketidakpastian. Mungkin mirip-mirip ya dengan situasi hari-hari ini,
di Amerika Serikat maupun Indonesia. Yang luar biasa, di tengah-tengah situasi yang nggak masuk akal ini, Ishak tidak berhenti menabur. Ya, Ishak tidak berhenti menabur. Ishak tidak berkata begini, aduh tahun ini ekonominya sulit, tahun ini situasinya tidak baik, berhenti aja dulu lah, istirahat dulu. Enggak, ya, Ishak enggak berkata gitu. Tapi Kejadian 26 ayat 12 tadi, Ishak tetap menabur. Artinya apa? Ishak tetap bekerja. Ia tetap percaya dan ia tetap taat. Karena ayat sebelumnya dikatakan bahwa mengapa Ishak menabur? Karena Tuhan yang memberikan perintah. Inilah gambaran kerajinan yang tidak kendor. Hari ini banyak orang menjadi kendor ketika pelayanan terasa berat, doa kok nggak dijawab-jawab, keluarga masalahnya nggak berhenti-berhenti, ekonominya sulit banget, ya. Tapi Ishak tetap menabur. Orang dunia itu akan berhenti ketika krisis datang, tapi orang beriman tetap menabur, tetap rajin, tetap semangat meskipun krisis datang. Dari mana semangat tadi? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Ya. Yang kedua, Ishak bukan hanya tetap rajin bekerja, tapi Ishak tetap rajin menjaga keintiman dengan keluarganya. Dalam hal ini dengan istrinya. Sekali lagi, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, Ishak tetap rajin menjaga keintiman dengan keluarganya. Dalam hal ini dengan istrinya. Kita lihat Kejadian 26 ayat 8. Kejadian 26 ayat 8. Ini di tengah-tengah situasi krisis. Setelah beberapa lama ia ada di sana, yaitu di Gerar, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela istananya Abimelek. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ayat ini menunjukkan sesuatu yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya seringkali bersama dengan istri melayani keluarga-keluarga yang sedang bermasalah. Ya, salah satu penyebab masalah itu salah satunya yaitu masalah ekonomi. Ya, waktu keluarga ini ngadepin masalah ekonomi, maka hubungan suami istri tidak baik dan mereka kepingin cerai dan lain sebagainya. Ya, karena ada tekanan hidup, karena ada kelaparan dan lain sebagainya, ada ketidakpastian, maka mereka kepingin cerai. Tapi Ishak yang luar biasa, ya, dan tentu istrinya luar biasa. Dikatakan di balik seorang pria yang hebat, karena ada istri yang hebat, ya. Ishak mau bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Tapi bisa aja Ribka tidak mau dicumbui oleh Ishak, ya. Maka nggak akan bisa bercumbu-cumbuan. Ishak mau mencumbui Ribka istrinya dan Ribka pun mau melayani cumbu-cumbuan daripada Ishak, ya. Sehingga mereka bercumbu-cumbuan. Mazmur 133 berkata, kalau kita diam bersama dengan rukun, ya, maka kesitulah berkat-berkat Tuhan diperintahkan untuk dicurahkan. Bapak Ibu sekalian, jangan kendor dalam bekerja, jangan kendor dalam berdoa, jangan kendor dalam melayani Tuhan, jangan kendor
dalam mengasihi pasangan hidupnya, jangan kendor di dalam melayani keluarga kita masing-masing. Karena seringkali yang pertama hilang saat krisis terjadi bukan pekerjaan, melainkan kehangatan dalam keluarga. Sekali lagi, karena seringkali yang pertama kali hilang saat krisis bukan pekerjaan, melainkan kehangatan dalam keluarga. Ishak tetap menabur di ladang dan tetap menabur kasih, cinta di rumahnya. Dan kedua-duanya diberkati oleh Tuhan. Maka pesan firman Tuhan, jangan biarkan krisis membuat pekerjaan tetap jalan, tetapi kasih dalam keluarga berhenti bertumbuh. Yang kedua, kita belajar daripada Ishak, Kejadian pasal 26 ayat 24. Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, Ishak, akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Perhatikan kata di sini, Tuhan bilang kepada Ishak, jangan takut. Kenapa Tuhan bilang kepada Ishak jangan takut? Karena Tuhan tahu Ishak takut. Ya, waktu ada krisis, Ishak takut. Waktu saya dan istri mendapatkan ayat Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berkata, janganlah takut sebab aku Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu. Ya, waktu kami berdua dapatkan ayat itu, kami sedang takut. Bapak Ibu sekalian, takut ya menghadapi masalah dalam hidup, menghadapi kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Waktu Tuhan menyatakan hal ini, ya, Dia tahu Ishak sedang takut, takut akan kelaparan, takut akan masa depan, ya. Dia takut karena dia bukan penduduk asli orang Filistin, ya. Takut dia, apakah janji Tuhan tetap berlaku atau tidak ya. Dulu bapakku memang menerima janji Tuhan, tapi apakah aku akan mewarisi itu? Kejadian 26 ayat 25 bilang gini, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Ya, jadi respon Ishak waktu Tuhan menampakkan diri, menarik sekali. Ishak tidak membangun benteng, tapi yang dikerjakan Ishak itu membangun mezbah. Artinya apa? Ia tidak kehilangan api rohaninya. Bapak Ibu sekalian, di tengah krisis, konflik, tekanan, perebutan sumur yang seperti dialami oleh Ishak dan pegawai-pegawainya, Ishak mengalami ketidakadilan, maka Ishak tetap menyembah Tuhan. Inilah contoh roh yang menyala-nyala. Biarlah setiap kita akan seperti itu. Banyak orang masih bekerja, masih melayani, tetapi mezbahnya hilang. Ishak mengajarkan kepada kita, jangan pernah izinkan tekanan atau krisis itu memadamkan api rohani kita. Tekanan hidup itu tidak boleh lebih besar daripada api rohani kita. Dan yang terakhir, sekali lagi kita baca Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Lihat urutannya Bapak Ibu sekalian ya.
Jangan sampai kebalik, mendirikan mezbah di situ. Pertama, yang kedua memasang kemahnya. Yang ketiga menggali sumurnya. Ishak membangun mezbah terlebih dahulu, lalu kemah, lalu sumur. Artinya apa? Hubungan dengan Tuhan itu harus nomor satu. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang kedua, membangun kemah. Maka setelah Tuhan, nomor dua adalah keluarga. Rapatkan barisan, cintailah anggota keluargamu, cintailah pasanganmu, dan yang ketiga baru urusi pekerjaan atau usaha, bisnis, dan karirmu. Ya, hari ini banyak orang yang membalik urutannya. Sumur dulu, karir dulu, bisnis dulu, uang dulu. Kalau masih ada waktu, baru Tuhan. Alasannya Tuhan kan tahu, ya. Kesimpulan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk melayani. Tuhan memanggil kita untuk melayaninya dengan kasih. Melayani Tuhan dengan kasih, melayani Tuhan dengan semangat, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan dengan hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Melayani pasangan hidup kita, melayani anggota keluarga kita, melayani di marketplace dengan hal yang sama. Belajarlah dari Ishak, ketika ada krisis, ketika ada kelaparan, ketika ada masalah, ketika ada konflik, tetap menabur, tetap rajin, tetap semangat. Ishak mengajarkan kepada kita bahwa orang yang dewasa rohaninya tidak ditentukan oleh keadaan di sekelilingnya dalam mengambil keputusan-keputusan, tetapi oleh api yang tetap menyala di dalam dirinya. Amin.